Awalnya, murid Buddha ingin menanggung tekanan ini demi Chen Qingyuan dan memastikan agar Chen Qingyuan tidak dalam bahaya apapun dalam hidupnya. Akan tetapi, orang-orang tua itu tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja dan mereka tidak akan membiarkan murid Buddha itu terus mengambil tindakan apapun yang terjadi. Bahkan reinkarnasi Shen Xiao, sosok yang sangat berkuasa, pun ditindas oleh putra Buddha. Sejahat apapun orang seusianya, mereka mungkin takkan mampu menghadapi putra Buddha. Teman Chen, aku minta maaf merepotkanmu untuk pertempuran terakhir ini. Dugu Cangkong melintasi bermil-mil langit berbintang dalam satu langkah dan seketika muncul di depan Chen Qingyuan dengan ekspresi ramah di wajahnya. Para junior akan melakukan yang terbaik. Chen Qingyuan tidak berani menyombongkan diri dan hanya membungkuk. Lakukan saja yang terbaik. Dugu Cangkong mengangguk perlahan. Chen Qingyuan membutuhkan waktu 5 hari untuk menenangkan diri dan membuat persiapan untuk pertempuran. Di sisi lain, Dizu sedang memilih kandidatnya untuk pertempuran. Di 9 wilayah negara kekaisaran, terdapat miliaran bintang dan jenius yang tak terhitung jumlahnya, jadi wajar saja jika ada banyak penjahat tersembunyi. Kali ini, demi kehati-hatian, alam Kunlun tidak mengizinkan pengikut Buddha itu bertarung, dan memutuskan untuk membiarkan orang itu lahir lebih awal. Ini adalah dunia yang penuh pertentangan, dan orang itu akan muncul cepat atau lambat. Penjahat yang tak tertandingi yang benar-benar berdiri di puncak negara kekaisaran dapat dikatakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang-orang suci dari berbagai sekte. Alam Kunlun diam-diam telah membudidayakan individu ini, bahkan tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam pesta 100 meridian. Tidak perlu bersaing memperebutkan sumber daya, karena individu ini sendiri adalah keberuntungan terbesar di dunia. Bintang Bai Chen, di suatu tempat di kehampaan. Yu Chen yang bersembunyi dalam kegelapan sambil menyaksikan pertempuran akhirnya muncul. Tidaklah pantas bagi Yu Chen Qi untuk terus bersembunyi saat tiba giliran muridnya untuk bertarung. Menguasai, Chen Qingyuan sangat gembira saat melihat Yu Chen keluar dari ruang terdistorsi dengan langkah besar. Yu Chen datang sambil tersenyum dan mengangguk sedikit. Kukira kau tidak akan datang. Kegembiraan di wajah Chen Qingyuan menghilang dan dia mengeluh. Guru sudah datang sejak lama dan hanya menonton pertunjukan dari samping. Tidak ada yang disembunyikan, kata Yu Chen jujur. Petik 2. Chen Qingyuan terdiam. Dao You, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Setelah itu, Yu Chen melangkah maju beberapa langkah dan menatap Dugu Cangkong dan berkata, "Sungguh, Dugu Cangkong dan Yu Chenzu adalah kenalan lama. Mereka bukan teman atau musuh." Kemunculan Yu Chen menimbulkan keributan. Banyak orang di Northern Wastelen tidak mengenali Yu Chen, karena status dan kekuatan mereka tidak cukup tinggi untuk mencapai level itu. Namun, banyak orang di negara kekaisaran mengenalinya sekilas, dan ekspresi mereka berubah. Wakil Presiden Akademi Daoyi, mengapa orang ini ada di sini? Setahu saya, Akademi Daoyi Tanah Terlantar Utara tidak pernah terlibat dalam perselisihan duniawi dan bahkan lebih tertutup daripada Sekte Buddha. Chen Qingyuan adalah murid Akademi Daoyi dan satu-satunya murid yang diajar langsung oleh Yu Chen. Jadi begitu, para pejabat tinggi dari berbagai sekte di Dizu berbicara satu sama lain secara rahasia, ekspresi mereka tidak tenang sama sekali, dan mereka tampaknya cukup waspada terhadap Yu Chen. Fondasi Akademi Daoyi tidak kalah dengan tempat suci lainnya di negara kekaisaran. Yu Chenyu bukan orang biasa karena ia dapat memegang posisi wakil presiden. Rekan Taois, Anda sebenarnya dari Sekte Qing. Pasti sulit bagi Anda untuk bertahan selama bertahun-tahun. Keduanya berbicara secara pribadi, dan orang luar tidak diperbolehkan mendengar. Apakah Akademi Daoyi bermaksud menerimanya sebagai muridmu? Dia, yang disebutkan Dugu Cangkong sebenarnya adalah Chen Qingyuan. Ya, Yu Chenran mengangguk dan berkata, aku suka anak ini. Dia pasti akan meraih sesuatu di masa depan. Jika dia mendapat masalah di masa depan, aku harap Akademi Daoyi bisa melindunginya. Dugu Cangkong agak waspada terhadap tindakan Akademi Daoyi dan tidak bisa terlalu mempercayai mereka. Itu wajar, karena Yu Chenran menerima Chen Qingyuan sebagai muridnya, dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang guru dan tidak akan membiarkannya diganggu. Jangan mengungkapkan beberapa hal terlalu dini. Lokasi Qingzhong tidak boleh tersebar, setidaknya tidak sekarang. Aku mengerti. Yu Chenran mengangguk sedikit. Pemandangan berubah, dan mereka berdua duduk di bawah langit berbintang, minum teh, dan berdiskusi tentang filsafat. Di satu sisi, Chen Qingyuan duduk bersila dalam meditasi, mengatur energi dan jiwanya. Sejauh ini, ia masih berada di puncak alam bayi, jauh tertinggal dari rekan-rekannya. Tidak ada jalan lain. Fondasi produk suci 3 pil terlalu sulit untuk ditembus ke alam baru. Chen Qingyuan telah mencoba beberapa kali sebelumnya, tetapi sayangnya dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat memasuki alam dewa. Akan sulit untuk meningkatkan kultivasi Anda hanya dalam beberapa hari, jadi Anda hanya dapat mengkonsolidasikan fondasi Anda. Saat bermeditasi, Chen Qingyuan memikirkan satu hal, jika dia dipaksa ke dalam situasi putus asa, akankah dia mampu mengungkapkan semua kartunya? Jika dasar dari 3 pil terbongkar, pasti akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan di masa mendatang.
Ada juga tombak perak, yang bisa digunakan dalam pertempuran melawan para bangsawan di dunia kuno. Lagi pula, para bangsawan tidak bisa melihat petunjuk apapun, mereka hanya tahu bahwa senjata ajaib itu luar biasa. Sekarang, banyak sekali tokoh papan atas yang menyaksikan, dan dengan memperlihatkan fondasi dan tombak perak seseorang, niscaya akan mendorong dirinya sendiri ke dalam lubang api. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri atas kurangnya pengembangan diriku, tidak ada jalan lain. Setelah keluar dari Tianyuan dan kembali mengolah rantainya, Chen Qingyuan jauh tertinggal dari rekan-rekannya. Seiring bertambahnya waktu yang dihabiskan untuk mengolah rantainya, kesenjangan tersebut secara alami akan menyempit, dan pada akhirnya, ia bahkan akan melampaui mereka. Qingyuan. Beberapa hari kemudian, Yu Chenran berhenti berdiskusi tentang Taoisme dengan Dugu Cangkong dan berjalan mendekati Chen Qingyuan. Chen Qingyuan membuka matanya, berdiri dan memberi hormat, "Guru. Jangan takut, aku di sini." Yu Chenran tampaknya melihat kekhawatiran di hati Chen Qingyuan dan tersenyum ramah. Chen Qingyuan merasa hangat saat memikirkan kata-kata guru, dan berbisik, "Guru, jika kita menjadi tak terkalahkan, bisakah saya menggunakan kekuatan penuh saya?" "Ya," Yu Chenran tampak mengiyakan. "Apakah kau akan mampu melindungi muridmu setelah ini?" Chen Qingyuan berkata dengan khawatir. "Patah." Yu Chenran menepuk kepala Chen Qingyuan dan memarahinya sambil tersenyum, "Lakukan saja. Sekalipun langit runtuh, aku akan menopangnya untukmu. Tak perlu takut. Kalau aku tak sanggup tangani, masih ada dekan." Oke, Chen Qingyuan tidak lagi merasakan krisis itu dan percaya bahwa gurunya pasti dapat membawanya kembali ke Northern Wilderness dengan selamat. "Sesuaikan kondisi mentalmu dan jangan mempermalukan tuanmu." Yu Chenran tampak tersenyum di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia sangat khawatir. Banyak dari 3 pil, artefak suci, yang belum pernah ada sebelumnya, setidaknya tidak dalam ratusan ribu tahun terakhir. Jika fondasi Chen Qingyuan terbongkar, niscaya akan menimbulkan banyak masalah, mungkin tidak kalah berbahayanya dengan pecahan senjata kekaisaran. Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah tentara kekaisaran bersama-sama. Yu Chenran berkata dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa menjamin keselamatan Chen Qingyuan sendirian, jadi dia pasti punya banyak rencana cadangan. Yang terpenting, Yu Chenran akhirnya menghubungi dekan beberapa waktu lalu, dan ia gemetar karena kegembiraan, seolah telah menemukan kembali tulang punggungnya. Dengan dukungan dekan, Yu Chenran tidak takut pada barang antik tua yang lebih tua darinya. Di saat kritis ini, kuharap dekan ada di dekat sini. Jangan berkeliaran. Yu Chenran hanya mencoba menghubungi dekan, tetapi tidak mendapat jawaban, jadi dia tersenyum pahit. Mengingat sifat dekan, dia mungkin terlalu malas untuk menanggapi. Yu Chenran belum tahu tentang tombak perak itu, begitu pula orang-orang kuat dari dunia luar. Dalam pertempuran ini, tergantung pada apakah lawan Chen Qingyuan dapat memaksanya menggunakan tombak perak. Di sudut tersembunyi di zoo, burung-burung berkicau, bunga-bunga bermekaran, dan kabut peri menggulung. Sebuah tebing dan air terjun. Ada batu besar di bawah air terjun, dan air menghantam batu itu, sehingga menimbulkan suara cipratan yang keras. Seorang pemuda berpakaian ungu tergantung di udara di atas batu, duduk bersila dengan mata tertutup. Rambutnya yang hitam tergerai di punggungnya, kulitnya seputih giok, alisnya tebal seperti pedang, dan fitur wajahnya halus. Untaian energi spiritual murni melilit tubuhnya, dan akhirnya menembus ke alisnya dan dimurnikan olehnya. Berdengung. Ini adalah dunia kecil yang independen, di mana kekosongan terdistorsi dan sosok manusia yang samar muncul. Sebuah wasiat dari alam Kunlun datang untuk membangunkan pemuda berjubah ungu yang tengah menyendiri mengolah kultivasinya. "Anakku, sudah waktunya kau bangun." Pemuda berbaju ungu mendengar suara orang yang lebih tua, perlahan berhenti berlatih, dan membuka matanya. Berdengung. Cahaya keemasan samar keluar dari mata pemuda itu, penuh pesona. Jiang Liuqi, namanya. Dia tidak termasuk dalam salah satu dari 36 sekte di negara kekaisaran, tetapi merupakan murid langsung dari bos besar di alam Kunlun. Ia dilatih secara rahasia, dan tak seorang pun di dunia luar tahu identitasnya. Bahkan banyak biksu Mahayana yang belum pernah melihatnya. Apa itu? Jiang Liuqi tumbuh sendirian dan jarang berbicara dengan orang tua. Akibatnya, ia mengembangkan kepribadian yang menyendiri, sangat mirip dengan temperamen Wu Junyan. Surat wasiat ini bukan dari mentor Jiang Liuqi. Ia tidak menyapanya dan bersikap sangat acuh tak acuh. Bukan berarti Jiang Liuqi tidak tahu etika, tetapi dia punya kualifikasi untuk berbangga akan hal itu. Dalam hal ini, makhluk di alam Kunlun tidak menganggap ada yang salah dan menganggapnya normal saja. Melawan generasi muda, sosok yang kabur itu berbicara. Apakah ini perlu? Bukan karena Jiang Liuqi meremehkan para pahlawan dunia, tetapi karena dia sangat kuat. Dahulu kala, Jiang Liuqi meninggalkan tempat ini dan melakukan perjalanan ke banyak tempat makmur di Dizu untuk mencari pengalaman hidup dan peluang terobosan. Saat itu, Jiang Liuqi bertemu dengan orang-orang yang disebut sebagai penjahat kelas atas dari sekte suci kuno. Ia tidak merasa ada yang istimewa dari mereka, dan ia dapat menekan mereka hanya dengan lambaian tangannya.
Ya, sosok di kehampaan itu mengangguk dan berkata, ini masalah yang sangat penting. Hanya kemenangan yang diperbolehkan, bukan kekalahan. Jadi begitu, Jiang Liuqi tidak bertanya siapa lawannya, dan wajahnya acuh tak acuh. Hanya tersisa 1 hari sampai pertempuran terakhir. Ratusan bintang ada di mana-mana di langit berbintang. Sekelompok orang kuat dengan kultivasi mendalam tengah berdiskusi secara diam-diam, bertanya-tanya siapa lagi di antara generasi muda di Zhu yang bisa maju. Ketika para biksu mendengar berita tentang Chen Qingyuan, mereka tidak berani meremehkannya dan sangat terkejut. Seorang ahli benda suci eliksir ganda, menguasai banyak kekuatan sihir tingkat tinggi, dan juga mengendalikan tombak perak yang tidak diketahui asalnya. Sejak zaman kuno, jumlah penjahat yang memiliki fondasi produk suci pil ganda dapat dihitung dengan 1 tangan. Meskipun kultivasi Chen Qingyuan relatif lemah, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya jelas berada di puncak generasinya. Orang nomor 1 di Xinjiang Barat dikalahkan olehnya dan hampir kehilangan nyawanya. Seberapapun kuatnya Chen Qingyuan, dia pasti tidak sebanding dengan Buddha dari Timur. Pesta 100 Meridian era ini jauh lebih unggul daripada yang sebelumnya. Inilah kemakmuran dan kebesaran yang sesungguhnya, dengan ratusan meridian bersaing untuk mendapatkan supremasi. Para pendeta sangat menantikan pertempuran itu, telapak tangan mereka berkeringat dan mereka sangat gugup. Generasi muda sering memandang Chen Qingyuan dengan pikiran yang rumit. Terutama mereka yang berasal dari 18 meridian Xinjiang Barat. Dong Liu, apakah anak ini sangat kuat? Tetua dari Xinjiang bertanya dengan suara rendah. Ya, Fu Dongliu mengangguk dan berkata, sangat kuat. Tak seorang pun bisa menjamin hidup tanpa kekalahan, jadi janganlah menyimpan dendam pada diri sendiri. Jalan masih panjang, dan kau punya banyak kesempatan untuk mengalahkan mantan rivalmu. Para tetua khawatir Fu Dongliu akan memiliki setan di dalam dirinya, jadi mereka dengan sabar menasihatinya. Saya mengerti. Fu Dongliu terus menatap sisi Chen Qingyuan dengan ekspresi serius. Fu Dongliu tak kuasa menahan diri untuk mengingat hari ketika ia bertarung melawan Chen Qingyuan. Ia yakin Chen Qingyuan pasti masih menyembunyikan kartu asnya dan belum mengeluarkan potensi penuhnya. Hari ini, bisakah kita melihatnya menggunakan kekuatan penuhnya? Fu Dongliu mengerutkan bibirnya dan berkata diam-diam. Keesokan harinya, waktu pertempuran pun tiba. Chen Qingyuan berhenti bermeditasi, berdiri, matanya cerah, dan bersiap bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kalau kamu nggak bisa mengalahkan lawanmu, nggak apa-apa buat ngaku kalah. Yang terpenting adalah menyelamatkan nyawamu sendiri. Dugu Cangkong berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, saya mengerti. Chen Qingyuan memberi hormat. Di sampingnya, Yu Chenran memasang ekspresi berat di wajahnya. Yu Chenran telah melakukan perhitungan diam-diam beberapa hari terakhir ini, dan ini merupakan pertanda kemalangan besar. Kalau nggak bisa menang, menyerah saja. Nggak masalah. Nanti kalau kita sudah lebih kuat, kita bisa balas dendam perlahan-lahan. Yu Chenran memperingatkan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ya, dengan kepribadian Chen Qingyuan, dia pasti tidak akan melakukan hal bodoh. Jika dia benar-benar tidak bisa menang, dia tidak akan rugi apa-apa dengan mengaku kalah. Selama dia mengerahkan seluruh tenaganya, hati Dao Chen Qingyuan tidak akan terlalu terpengaruh. Ayo, Yu Chenran melangkah maju, menepuk bahu Chen Qingyuan, dan menaruh harapan besar padanya. Guru Qi membungkuk dan berjalan menuju penghalang medan perang. Berjalan perlahan, rambut panjangnya berkibar. Banyak sekali pasang mata yang menatapnya, namun Chen Qingyuan tetap bersikap tenang dan kalem. Saudaraku, kamu harus kembali dengan selamat. Di atas kapal perang keluarga Song kuno, Song Ningyan menggenggam tangannya erat-erat, dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya, dan berbisik pada dirinya sendiri. Saya harap tidak terjadi apa-apa pada Chen tua. Di wilayah tanah suci Piao Miao, Chang Sun Fengye tahu bahwa dia tidak dapat membantu dan hanya bisa berdoa dalam hati. Siapa yang akan dikirim oleh negara kekaisaran? Pertarungan antar kekuatan besar memberi kaum muda kesempatan untuk menunjukkan diri dan memperjuangkan kepentingan kubu masing-masing. Hal ini mencegah pecahnya perang tingkat tinggi dan sekaligus menyelesaikan masalah. Saya khawatir para santo dari masing-masing sekte tidak sebanding dengan Chen Qingyuan. Para penjahat dari 36 sekte negara kekaisaran semuanya telah menyaksikan betapa kuatnya Chen Qingyuan, dan mereka tahu mereka lebih rendah darinya. Ketika Chen Qingyuan tiba di medan perang, pusaran raksasa di kedalaman langit berbintang berubah dan mulai berputar. Ribuan hukum mengalir, mengandung makna misterius. Seorang pemuda berpakaian brokat ungu muncul dari pusaran. Tingginya 9 kaki dan penampilannya tampan. Siapa dia? Jutaan mata tertuju pada pemuda berbaju ungu itu, semuanya menunjukkan kecurigaan. Tidak pernah. Para pemimpin puncak berbagai kekuatan berkomunikasi satu sama lain, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui asal-usul pemuda berbaju ungu itu. Dia sepertinya diselimuti kabut. Aneh sekali aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya dengan kemampuanku. Seorang biksu Mahayana mengamati dengan saksama, mengerutkan kening dan tampak sangat terkejut. Dia dipercayakan dengan tugas penting seperti itu oleh orang yang sangat berkuasa.
Dia jelas bukan orang biasa. Menghadapi tatapan para kultivator dari semua lapisan masyarakat, ekspresi Jiang Liuqi tetap tidak berubah dan tenang. Orang itu adalah lawan saya. Tatapan mata Jiang Liuqi menyapu dan berhenti pada Chen Qingyuan dengan ekspresi acuh tak acuh. Tingkat kultivasi tahap jiwa baru lahir. Apakah kamu serius ingin memintaku bertarung melawan pria yang berada di tahap Nas Chen Sol? Pikiran pertama yang terlintas di benak Jiang Liuqi adalah bertanya, dan sedikit rasa jijik terpancar di kedalaman matanya. Apakah lawan di tahap bayi layak mendapat perhatian orang-orang tua di alam Kunlun? Saat berikutnya, Jiang Liubai menyingkirkan sedikit rasa jijik itu dan bertindak serius. Lawan di depanku pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Sesaat kemudian, Jiang Liubai melangkah ke penghalang medan perang dan menatap Chen Qingyuan dari jarak ribuan mil. Galaksi yang lebih besar memiliki ratusan juta, atau bahkan puluhan miliar bintang. Kedua bintang yang relatif dekat satu sama lain memiliki jarak garis lurus sekitar ratusan ribu mil. 1000 mil melintasi langit berbintang yang luas sebenarnya sangat dekat. Dengan sihir Tao yang sederhana, keduanya dapat mencapai posisi masing-masing dalam sekejap. Bagi orang biasa, puluhan ribu mil terasa sangat luas, dan mungkin butuh seumur hidup untuk menempuhnya. Namun, bagi para praktisi yang sedikit lebih kuat, jaraknya hanya sedekat lemparan batu. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar pula daya rusaknya. Dalam sekejap mata, kau bisa menghancurkan bintang-bintang dan membelah galaksi di seluruh wilayah. Siapa namamu? Jiang Liubai menjadi tertarik pada Chen Qingyuan, dan memecah kebisuannya untuk bertanya. Chen Qingyuan, itu hanya sebuah nama, tidak perlu disembunyikan. Selain itu, Jiang Liubai dapat mengetahui asal-usul Chen Qingyuan hanya dengan sedikit penyelidikan. Sebelum datang ke sini, Jiang Liubai tidak menanyakan informasi identitas lawannya, tidak terlalu peduli. Jika dia tahu lawannya hanya berada di tahap Nas Chen Sol, dia pasti akan meminta klarifikasi. Dan kamu, Chen Qingyuan bertanya balik. Setelah pertempuran ini, jika kamu masih hidup, aku akan menjawab pertanyaanmu lagi. Jiang Liubai berkata dengan nada dingin. Sombong sekali. Mendengar ini, Chen Qingyuan mencibir. Siapa yang peduli untuk tahu kalau nama Anda sama dengan saya? Tidak perlu bagi orang yang sudah meninggal untuk mengetahui terlalu banyak. Jiang Liubai tidak menganggap serius Chen Qingyuan untuk saat ini, tetapi ia juga tidak meremehkannya. Bagaimanapun, fakta bahwa lelaki tua dari alam Kunlun secara khusus memintanya untuk maju sudah cukup untuk membuktikan bahwa Chen Qingyuan bukanlah orang lemah. Coba saya lihat berapa banyak buku yang kamu punya. Dengan gumaman pelan, Jiang Liubai melangkah maju, dan segel di tubuhnya segera terangkat, memperlihatkan aura kultivasi yang jauh melampaui para pendahulunya. Fusi tahap tengah. Fondasinya sempurna dan tanpa cacat. Satu lagi yang berusia di bawah 500 tahun dan dalam tahap fusi. Wajah semua orang menampakkan kengerian, dan mereka tak dapat menahan diri untuk melirik ke arah Buddha Timur. Mereka adalah monster yang sebenarnya. Para jenius muda itu tertegun sejenak, lalu menampakkan ekspresi getir dan merendahkan diri. Dibandingkan dengan sosok seperti itu, bagaimana mungkin mereka disebut jenius? Dengan demikian, jika ada pemuda yang hadir di sana dilemparkan ke sebuah bintang tertentu, ia akan mampu menghancurkan para kultivator biasa di tempat itu dan benar-benar layak menyandang gelar seorang jenius. Sayang sekali di dunia ini selalu ada 3 atau 5 orang mesum, yang membuat para generasi muda yang katanya jenius menjadi redup dan menjadi tidak berguna. Pertarungan antara bayi tingkat puncak dan fusi tingkat menengah, bukankah itu lucu? Orang-orang kuat itu diam-diam menggelengkan kepala, semuanya percaya bahwa Chen Qingyuan tidak mungkin menjadi lawan mereka dan hanya bisa menunggu kematian. Kita dalam masalah. Yu Chen mengerutkan kening dan mulai mengkhawatirkan keselamatan Chen Qingyuan. Jika lawannya berada di alam transformasi roh, Chen Qingyuan memiliki peluang besar untuk menang. Kesulitan melawan kultivator tahap fusi begitu tinggi hingga tidak terbayangkan. Bahkan jika Chen dikalahkan, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dalam kehampaan, Dewa Pedang Limu yang tengah minum sedikit anggur, diam-diam merasa tidak bahagia. Bertahun-tahun yang lalu, Pedang Abadi secara pribadi membangun fondasi yang tak tertandingi untuk Chen Qingyuan, mengetahui bahwa tulang yang tak tertandingi di tubuh Chen Qingyuan memiliki asal-usul yang luar biasa dan pasti memiliki kemampuan untuk melawan surga. Jika Chen Qingyuan meninggal, aku tidak akan punya banyak harapan di dunia ini. Limu yang teringat pada gadis berbaju merah di Tianyuan, dan matanya tanpa sadar menampakkan rasa hormat yang mendalam. Mengapa Pedang Abadi begitu hormat pada gadis berbaju merah? Saat itu, Sang Pedang Abadi telah berkata bahwa selama gadis berbaju merah memerintahkannya, dia akan melakukannya tanpa ragu, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Saat masih muda, Sang Pedang Abadi secara tidak sengaja memasuki jurang surga, terjerat oleh hukum-hukum menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir mati. Pada saat kematiannya, gadis berbaju merah muncul, menyelamatkannya, menunjukkan jalan keluar, dan memberinya beberapa nasihat tentang ilmu pedang. Bertahun-tahun kemudian, Sang Pedang Abadi dikalahkan dalam pertempuran dengan makhluk agung langit dan bumi, lalu melarikan diri ke domain meteorik.
Kemudian, Dewa Pedang kembali ke Tian Yuan dan melihat gadis berbaju merah. Ia mengenakan kerudung, sosoknya tidak berubah, dan usia tidak meninggalkan jejak di wajahnya. Mungkin orang itu sedang memperhatikan situasi di sini. Li Muyang tidak lagi memikirkannya, menjadi lebih sadar, dan bergumam pada dirinya sendiri. Li Muyang tidak tahu persis seberapa kuat gadis berbaju merah itu. Namun, ia yakin akan satu hal, jika gadis itu ingin membunuhnya, ia bisa melakukannya dengan menjentikkan jari. Suasana di dalam penghalang kapal perang itu tegang. Mata Jiang Liubai bagaikan jurang tak berujung, seakan mampu melahap jiwa seseorang. Menghadapi Jiang Liubai, yang memancarkan tekanan tahap fusi, Chen Qingyuan tidak mundur selangkah pun, juga tidak berkedip, tetapi menatapnya dengan wajah tenang. Jika Anda mundur saat ini, Anda akan kehilangan momentum, yang pasti akan memengaruhi pertempuran berikutnya. Zeng, kesenjangan dalam kultivasi mereka terlalu besar, jadi Chen Qingyuan langsung mengerahkan sebagian kekuatan dasarnya, dan teratai emas muncul di bawah kakinya. Dentang, sebuah pedang terdengar. Sebuah pedang berharga jatuh ke tangan Chen Qingyuan, pedang giok putih bintang 7. Presiden pertama Akademi Yi mengenakan pedang yang berwarna putih salju dan panjangnya 3 kaki. Terdapat ukiran higanbana pada gagangnya, dan terdapat pola 7 bintang yang memanjang dari tanda pohon hingga ujung gagang. Sejak Chen Qingyuan mendapatkan pedang giok putih bintang 7, ia tidak pernah memamerkannya kepada siapapun. Pedang ini terlalu berharga dan mudah diincar orang lain. Dalam situasi saat ini, jika Chen Qingyuan tidak menunjukkan kartu asnya, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kecuali benar-benar diperlukan, tombak perak tidak boleh diperlihatkan ke mata sekelompok orang besar. Chen Qingyuan tidak khawatir berkelahi dengan rekan-rekannya di pesta 100 meridian, karena setinggi apapun visi anak muda, mereka tidak akan mampu menembusnya. Bahkan jika mereka menceritakannya kepada orang tua nanti, mereka tidak akan mampu menggambarkan pesona tombak perak itu. Meskipun Chen Qingyuan tidak yakin tentang asal-usul tombak perak itu pasti sangat berharga dan nilainya jauh lebih tinggi daripada senjata suci tingkat atas. Alas bedak produk suci yang sempurna, dan perlindungan ganda, cukup menarik. Saat Chen Qingyuan mengerahkan kekuatan spiritualnya, Jiang Liubai memperhatikan ini dan cahaya aneh melintas di matanya. Produk suci ramuan ganda, ini langka. Kegembiraan dan ketertarikan di mata Jiang Liubai dengan cepat menghilang. Sayang sekali, budidayanya jelek sekali. Jika Jiang Liubai tahu bahwa Chen Qingyuan telah berkultivasi hingga puncak tahap jiwa baru lahir dalam 200 tahun terakhir, dia pasti tidak akan berpikir demikian. Seperti yang dikatakan generasi muda, anak ini telah menempa fondasi untuk produk pil ganda Sein. Dia sungguh luar biasa. Orang-orang kuat itu mengetahuinya sejak awal, tetapi setelah melihatnya secara langsung, mereka masih sedikit terkejut. Pedang itu, kebanyakan orang memperhatikan kualitas fondasi Chen Qingyuan, tetapi pendekar pedang Li Muyang berbeda. Perhatiannya teralih pada pedang di tangan Chen Qingyuan. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan kendi anggur di tangannya melayang di udara. Li Muyang telah lama melihat pedang ini. Tak hanya melihatnya, ia juga pernah dihajar olehnya. Tentu saja, orang yang memukulnya bukanlah dekan pertama, tetapi orang lain. Pedang Akademi Daoyi. Li Muyang menoleh ke arah Yu Chenran dan bertanya. Ya, Yu Chenran menjawab, nama pedang itu adalah Jue Bintang 7, pedang paling berharga di Akademi Daoyiku. Pedang siapa itu? Pedang abadi bertanya lagi. Prajurit yang ditugaskan oleh dekan pertama, sangat sedikit yang berhasil mendapatkan persetujuan pedang sejak saat itu. Saat masih muda, Yu Chenran juga menginjakan kaki di Gunung Jianshan, tetapi juga gagal. Aku pernah melihat pedang ini sebelumnya. Li Muyang merenung. Oh, Yu Chenran terkejut. Pedang ini baru saja mengenali Chen Qingyuan sebagai tuannya. Bagaimana mungkin kau pernah melihatnya sebelumnya? Saya dapat memastikan bahwa itu sepenuhnya benar. Dengan penglihatan Li Muyang, dia pasti tidak salah. Lagi pula, dia pernah dipukul dengan pedang ini sebelumnya dan ingatannya sangat jelas. Saat itu, kekuatannya belum mencapai puncaknya, dan dia tidak mengetahui identitas pria yang memegang pedang itu. Adapun mengapa Li Muyang dipukuli oleh pria yang bersenjatakan pedang, itu karena dia melihat pedang itu tahun itu dan benar-benar ingin mengamatinya, tanpa niat lain. Pria dengan pedang tidak ingin membuang-buang waktu dan terlalu malas untuk berdebat dengan Li Muyang, jadi dia menyerang segera setelah mereka tidak setuju. Li Muyang sedikit kalah, dengan bekas pedang di tubuhnya. Ia menatap pria bersenjata pedang di kejauhan. Mungkinkah itu dekan? Yu Chenran tidak punya alasan untuk meragukan penilaian Li Muyang, jadi dia memikirkan sebuah kemungkinan. Jianshan memiliki total 9 senjata suci tingkat atas. Pedang dekan adalah Taiyuan, tetapi saya belum pernah mendengar bahwa itu telah dikenali oleh pedang Jue Bintang 7. Namun, dengan kemampuan dekan, tampaknya tidak terlalu sulit untuk membuat pedang Jue. Yu Chenran berpikir dalam hati, kurasa dekan diam-diam mengeluarkan pedang Kie Jue sebelumnya, dan kita tidak mengetahuinya. Setelah mendengar jawaban ini, Li Muyang terdiam. Dekan Akademi Daoyi diselimuti misteri, dan bahkan sebagian besar pejabat senior di Akademi belum pernah melihat penampilan aslinya.
Diselimuti awan dan kabut, dia sama misteriusnya dengan makhluk abadi. Jadi, Anda adalah dekan Akademi Daoyi. Baru pada saat inilah Li Muyang mengetahui identitas pria yang memegang pedang itu. Matanya menatap tajam dengan ekspresi rumit. Saya tidak tahu apakah perselisihan Bai Mei ini dapat memaksa dekan untuk maju. Li Muyang menantikannya dan bahkan ingin berdiskusi dengannya tentang jembatan ilahi. Pedang ini luar biasa dan langka di dunia. Semakin banyak kultivator memperhatikan pedang Jue Bintang 7, dan mata mereka berbinar. Pedang yang tak tertandingi, penuh pesona ilahi. Banyak orang menginginkannya, tetapi mereka segera menekan pikiran itu. Harta karun Akademi Daoyi tidak mudah dicuri, jadi lebih baik tidak menimbulkan masalah. Di dalam penghalang medan perang, Chen Qingyuan berdiri di atas teratai Tao dan memegang senjata ajaib di tangannya, tidak takut dengan tekanan Jiang Liuqi. Tingkat ini tidak cukup. Jiang Liuqi berjalan perlahan, menggelengkan kepalanya dan berbisik. Fondasinya sempurna, dan tubuhnya dilindungi oleh dua ramuan ajaib. Meskipun langka, tetap saja tidak bisa membuat Jiang Liuqi menganggapnya serius. Pertempuran ini bukan hanya untuk Wu Tua, tapi juga untuk diriku sendiri. Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri. Kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar, dan Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain menggunakan berbagai metode untuk menebusnya. Jika saya sudah mencapai tahap fusi, itu tidak akan begitu sulit. Ada untung dan rugi. Ketika saya kehilangan kultivasi dan tidak mampu mengimbangi kecepatan kultivasi rekan-rekan saya mendapatkan fondasi yang tak tertandingi, yang membuat jalan ke depan lebih jelas. Beberapa hal akan terungkap cepat atau lambat. Mata Chen Qingyuan setajam obor, dia menggenggam pedangnya erat-erat, beberapa helai rambut di pelipisnya berkibar, dan pakaiannya berdesir. Berikan segalanya dan jangan tinggalkan penyesalan. Mengenai hasil, tidak perlu dipertimbangkan. Desir. Tiba-tiba, Jiang Liubai berhenti dan mengangkat tangannya untuk menangkap Chen Qingyuan di udara. Kehampaan luas di depannya runtuh seketika, dan telapak tangan raksasa menutupi kepala Chen Qingyuan, memberikan rasa penindasan yang kuat, seolah-olah langit runtuh dan bumi tenggelam, dan jutaan gunung besar jatuh dari langit, dengan kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan bintang. Ding, ding. Pada saat yang sama, Chen Qingyuan memasukkan sebagian energi spiritual murni dalam tubuhnya ke pedang Bai Jue, mengaktifkannya, dan mengayunkan pedang itu dengan kuat ke arah telapak tangan raksasa di atas. Saat dia mengayunkan pedang, suara kehidupan kuno dan berubah-ubah terdengar dari dalam tubuhnya. Gelombang suara beriak seperti air, menyebar ke seluruh alam. Suara tiba-tiba dari seorang Taois kuno yang tak dikenal menarik perhatian para penguasa dunia. Hati semua kultivator bergetar bersamaan, termasuk para tetua yang bersembunyi di alam Kunlun. Ledakan. Energi pedang itu bagaikan pelangi, membelah telapak tangan raksasa menjadi dua. Chen Qingyuan berdiri di sana, tidak terluka. Selama ini, Chen Qingyuan menggunakan gelang giok untuk menutupi tulang Tao tertinggi di tubuhnya. Pada saat ini, menghadapi lawan seperti Jiang Liubai, Chen Qingyuan tidak dapat menahan diri dan harus menggunakan semua kartu asnya. Ini adalah pertama kalinya Chen Qingyuan benar-benar menggunakan kekuatan tulang Dao tertinggi. Seluruh tubuhnya tampak bermandikan cahaya yang sangat misterius, dan setiap helai rambutnya mengalami perubahan kualitatif, menjadi setajam dan tak terhancurkan seperti senjata suci. Wow, kekuatan tulang Tao mulai beroperasi, dan gambaran Tao yang mengerikan dan aneh muncul di belakang Chen Qingyuan. Itu bukan mulut jurang, bukan lautan mayat dan darah, bukan pula binatang raksasa dari laut dalam. Tampak belakang, sederhana dan bersahaja, sosok yang kabur itu aneh, membelakangi dunia, berpakaian hitam, dan tangannya tergantung di sampingnya. Namun, sosok punggung yang tampaknya biasa saja ini membuat banyak orang berkuasa di dunia merasa ketakutan, seluruh tubuh mereka gemetar, jiwa mereka berguncang, dan ketakutan menyebar ke seluruh tubuh mereka, tidak dapat ditekan. Apa ini? Sekelompok biksu Mahayana menjadi pucat saat melihat sosok aneh itu dan entah kenapa merasa ingin berlutut dan tunduk. Semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin banyak Anda dapat mengalami kengerian yang tak terlukiskan itu. Generasi muda tidak merasakan apa-apa. Setelah menatap cukup lama, paling-paling mereka hanya merasakan sesak di dada dan sedikit rasa tidak nyaman. Apa yang terjadi selama periode sejarah yang terlupakan itu? Pedang abadi Li Muyang juga menunjukkan sedikit keterkejutan yang tidak bisa disembunyikannya, dan berbisik pada dirinya sendiri. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa Chen Qingyuan pasti telah menggunakan kekuatan Daobon untuk menyebabkan makhluk aneh itu muncul. Sebenarnya, Li Muyang tidak tahu asal-usul tulang Tao tertinggi, ia hanya tahu mengikuti tata letak gadis berbaju merah dan mengintegrasikan tulang Tao ke dalam tubuh Chen Qingyuan. Mungkin, tulang Dao itu aslinya miliknya. Li Muyang memiliki spekulasi ini lebih dari sekali, jadi dia sangat peduli terhadap Chen Qingyuan dan tidak pernah berpura-pura. Bagaimana mungkin tulang Dao Agung dapat dimurnikan oleh orang yang kultivasinya telah dihapuskan? Dan mereka cocok dengan sempurna, tanpa penolakan apapun. Ketika Li Muyang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Chen Qingyuan telah menyatu dengan tulang Dao menjadi satu, dia tercengang.
Ini, di medan perang, ketidakpedulian Jiang Liubai akhirnya memudar, dan raut wajahnya berubah kaget. Ia mendongak menatap sosok yang samar di antara makhluk-makhluk aneh itu, dan jantungnya tiba-tiba mencelos, hawa dingin langsung menerpanya. Pola tahu hitam muncul di antara alis Chen Qingyuan, dan matanya pun berubah. Pupil matanya hitam tanpa putih, yang sangat menakutkan. Di dalam dirinya, dia memiliki tulang makhluk yang kekuatannya tak tertandingi. Melalui penglihatan yang nyata dan aura luar biasa yang terpancar dari Chen Qingyuan, seseorang yang kuat menggunakan sihir untuk memata-matainya dan menemukan keberadaan tulang-tulangnya, sambil berseru kaget. Fondasinya sempurna, tulang-tulangnya luar biasa. Anak ini, aku khawatir dia punya potensi untuk sukses. Di alam Kunlun, seorang lelaki tua berjanggut putih mengemukakan pendapatnya. Lalu, bukankah itu berarti aku sama seperti Liu Bai, yang memiliki kualifikasi untuk mengintip ke kedalaman jembatan ilahi, dan bahkan memiliki secercah harapan untuk menyeberangi jembatan rusak? Setelah kata-kata ini diucapkan, lebih dari selusin lelaki tua di alam Kunlun tidak bisa lagi tetap tenang dan ekspresi mereka terkejut. Dari kata-kata ini, dapat dilihat bahwa para tetua di alam Kunlun sangat mementingkan Jiang Liu Bai. Potensi untuk menjadi orang sukses. Apa yang membuat Jiang Liu Bai mampu membuat pernyataan yang begitu berani dari semua orang berkuasa di Shenxiao? Siluet itu menarik perhatian semua orang. Meskipun kabur, ia memiliki kekuatan tertinggi, melampaui semua makhluk hidup, dan semua galaksi di dunia berada di kakinya. Pupil mata hitam Chen Qingyuan bagaikan iblis, pedang di tangannya bergetar pelan, rambut panjangnya berkibar, dan dia memancarkan aura yang jauh melampaui tahap jiwa baru lahir. Tidak lama kemudian, bayangan aneh di belakangnya berangsur-angsur menghilang. Kekuatan pondasi dan tulangnya cukup bagi Chen Qingyuan untuk melawan Jiang Liu Bai secara langsung. Itu benar-benar mengejutkan saya. Setelah terkejut, Jiang Liu Bai menjadi sangat gembira. Tanpa penindasan terhadap tokoh kuno itu, sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Chen Qingyuan, Jiang Liu Bai berhenti membuat gerakan ragu-ragu dan mengeluarkan senjatanya sendiri. Sebuah belati, panjangnya sekitar 4 kaki. Gagang pisaunya berwarna hitam gelap, dan bilahnya halus, sehingga menimbulkan sensasi dingin. Yang satu memegang pedang, dan yang lain memegang pisau. Setelah saling memandang sejenak, mereka bergegas menuju satu sama lain pada saat yang sama. Ledakan. Pedang-pedang itu saling berbenturan dan menimbulkan badai yang dahsyat. Setelah kebuntuan, keduanya mundur. Pada gerakan pertama pertarungan, Chen Qingyuan tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan, yang mengejutkan banyak orang kuat. Dengan mengandalkan bakat luar biasa miliknya, dia berhasil menjembatani kesenjangan dalam kultivasinya. Jika seorang kultivator biasa dalam tahap fusi, dia tidak akan mampu menahan serangan Jiang Liu Bai. Dari mana tulang itu berasal? Chen Qingyuan mampu melakukan ini karena tulang agung di tubuhnya memainkan peranan besar. Jika aku seberuntung ini, aku akan mampu masuk jauh ke dalam jembatan ilahi. Banyak orang memperhatikan Chen Qingyuan, mata mereka dipenuhi keserakahan dan keterkejutan, perpaduan yang sulit dilihat orang luar. Jika ada kesempatan di masa depan, akan selalu ada seseorang yang tidak takut menyerang Chen Qingyuan. Prasyaratnya adalah memiliki kesempatan untuk mendapatkan tulangnya. Ledakan. Di dalam penghalang, benturan gerakan kedua orang itu menyebabkan dampak yang besar, menyebabkan kekosongan yang baru dipulihkan itu runtuh lagi dan hancur. Ledakan. Serangan Jiang Liu Bai semakin sengit, dan dengan lambaian pedang panjang di tangannya, ia membelah Wan Li Sukong menjadi dua bagian. Kekuatan pedang itu langsung mencapai Chen Qingyuan, memaksanya mengangkat pedangnya untuk bertahan. Dao Yi adalah master seninya. Dapat dikatakan bahwa Jiang Liu Bai telah mencapai akhir ilmu pedangnya di dunia. Saya telah mengamati bahwa anak laki-laki ini, yang bahkan belum berusia 500 tahun, ternyata mampu mengolah silsilah Daoqi hingga tingkat ini. Belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah sebelumnya. Untuk sesaat, semua kultivator di surga dan seluruh alam gempar. Para praktisi pedang sakti itu tercengang dan mempertanyakan keselamatan nyawa mereka. Mereka telah hidup puluhan ribu tahun dan berlatih keras untuk mencapai alam Mahayana, namun mereka belum mampu mencapai alam Daoling Tongshen, bahkan mustahil bagi mereka untuk mencapainya dalam kehidupan ini. Jiang Liu Bai telah mencapai banyak hal hebat bahkan sebelum ia berusia 500 tahun, jadi masa depannya tidak terbatas. Alam Kendo dan Odo sangat mirip. Memasuki aula dan ruangan, manusia dan pedang menjadi satu, kembali ke alam, dan memasuki wilayah tanpa pedang. Inilah 4 ranah ilmu pedang yang dikenal dunia. Di atasnya adalah ranah ilmu pedang. Anak ini punya bakat luar biasa, dan teman-temannya sulit ditemukan di dunia. Misalnya, pendekar pedang abadi Chang Geng telah mencapai alam pencerahan spiritual. Setiap helai rumput dan setiap pohon di dunia bisa menjadi pedang. Hanya dengan satu pikiran, ia dapat membelah galaksi. Fakta bahwa pedang abadi dapat membuat penilaian seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa terkejutnya dia. Inilah monster yang sesungguhnya. Generasi muda para kultivator memasang ekspresi muram, ketakutan.
Mereka menatap ke arah medan perang, tangan mereka gemetar tanpa sadar, seolah-olah mereka telah kehilangan kekuatan untuk mengangkat harta mereka. Alam pedang Chen Qingyuan baru setengah langkah menuju alam tanpa pedang, tetapi Jiang Liuqi sudah berada di alam Dao Tongshen. Dalam pertempuran ini, Chen Qingyuan pasti akan kalah. Beberapa orang yakin bahwa mereka telah melihat pemandangan kekalahan menyedihkan Chen Qingyuan. Dentang, suara siulan pedang memekakkan telinga. Kilatan cahaya dingin melintas, dan lengan kiri Chen Qingyuan terpotong di bahu, ditebas oleh Jiang Liuyi dalam satu tebasan. Meskipun Chen Qingyuan telah menghunus pedangnya untuk menangkisnya, ia tetap tidak dapat menghentikan seluruh serangan itu. Melirik lengan patah yang jatuh di kejauhan, Chen Qingyuan mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tanpa ekspresi panik. Cahaya aneh berkilat di pupil hitamnya, dan semangat juangnya justru meningkat, bukannya menurun. Ia mengangkat pedang di tangan kanannya. Desir, ledakan, dentang, dentang, dentang. Bentrokan pedang panjang juga merupakan benturan hukum kedua belah pihak. Hukum yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan bayangan pedang memenuhi setiap sudut medan perang, membuat banyak anak muda yang menonton merasa kedinginan dan berkeringat. Usia sama, tetapi perbedaannya sangat besar. Kalau kita ikut bertempur, takutnya kita tidak akan sanggup menahan satu pukulan pun dan akan langsung musnah menjadi abu dalam sekejap. Konfrontasi antara Chen Qingyuan dan Jiang Liuqi telah melampaui jangkauan generasi muda. Mungkin, di antara teman-temannya, hanya seseorang seperti murid Buddha dari timur yang bisa menonton tanpa mengubah ekspresinya. Saya memiliki rambut yang dapat menenangkan dunia. Jiang Liuyi memilih jalan Taoisme dengan ambisi besar. Sejak zaman dahulu, sulit bagi silsilah Tao untuk menghasilkan sosok yang benar-benar unggul. Karena kurangnya metode dan teknik kultivasi Tao, banyak praktisi Tao tidak dapat melihat jalan ke depan dan mungkin terjebak di tempat yang sama seumur hidup. Jiang Liuqi ingin membuktikan satu hal dengan tindakan praktis, kedatangan saya ke dunia ini berarti saya adalah puncak dari garis keturunan Tao. Ledakan, kemana puncak Luo lewat, yang ada hanyalah kehampaan. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu akan hancur berkeping-keping. Ini adalah pertama kalinya Chen Qingyuan menghadapi tekanan sebesar itu dalam pertarungan dengan rekan-rekannya, dan dia harus menghadapi risiko besar setiap saat. Orang nomor satu di perbatasan barat, putra suci berbagai sekte di negara kekaisaran, DCB, semuanya jauh lebih rendah dari kekuatan penuh Jiang Liuqi. Tao itu ilahi, dan Anda bukan orang biasa. Meskipun lengan kiri Chen Qingyuan yang patah masih utuh, hal itu telah menguras banyak energi dan darahnya. Wajahnya pucat dan ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Plop, 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 jantungnya bergetar hebat, dan Chen Qingyuan dapat dengan jelas merasakan setiap detaknya. Fondasi ramuan emas suci ketiga yang tersembunyi di dalam tubuh tidak dapat disembunyikan lagi. Kalau kamu terus kayak gini, aku nggak akan sanggup tahan lagi. Kalau begitu, mari kita buat pertarungan ini lebih seru. Chen Qingyuan berkata dengan suara rendah. Suaranya serak, ekspresinya agak garang, dan pola dao hitam di antara alisnya terus berkedip, jelas dia terpengaruh oleh tulang dao tertinggi. Jalan agung itu sempurna, siapakah yang berani menantangnya? Raungan panjang terdengar lagi, langit dan bumi berubah warna, dan semua bintang bergetar. Boom, 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 suara-suara kuno Tao datang dari ujung langit berbintang, seperti gemuruh genderang perang, atau dering lonceng kuno, menyerang jiwa secara langsung dan menggemparkan dunia. Awan merah muda membentang sejauh ribuan mil, menutupi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di negara kekaisaran. Suara lonceng dan genderang terdengar dari ujung langit berbintang, seakan-akan mencakup tahun-tahun yang tak berujung, dan rasa kuat akan perubahan kehidupan menyebar ke seluruh alam surga dan bumi. Jauh di dalam langit berbintang, tiga matahari yang menyala-nyala muncul, saling terhubung dan berputar mengelilingi satu titik pusat. Sinar matahari yang menyilaukan mengusir kegelapan tak terbatas dan dingin yang menusuk tulang. Berdengung, kekosongan di bawah Chen Qingyuan tiba-tiba berubah menjadi lautan luas. Lautannya luas dan gelap gulita. Bunga teratai tumbuh di permukaan laut, dan jumlahnya mencapai puluhan ribu sejauh mata memandang. Ada kilatan cahaya keemasan di kedalaman pupil hitam, dan warna pola Tao hitam di antara alis menjadi lebih gelap. Plop, plop, jantung bergetar hebat, dan suara Tao menyebar ke setiap sudut langit berbintang di dunia ini. Kapanpun mereka mendengar suara Tao, tubuh para kultivator di dunia akan gemetar tak terkendali, dan ekspresi kengerian yang luar biasa akan perlahan muncul di wajah mereka. Bahkan seorang kultivator Mahayana tidak dapat menyembunyikan perubahan emosi batinnya, dan ekspresinya berubah drastis. Chen Qingyuan mengenakan jubah berbulu berwarna merah muda, berdiri di laut hitam, dengan ribuan bunga teratai Tao di bawah kakinya dan tiga matahari keemasan di atas kepalanya. Kekuatan penyembunyian gelang giok telah dihilangkan, menyebabkan terjadinya fenomena aneh di langit. Tubuh emas dan penampilannya yang berharga memiliki fondasi yang sempurna. Ketiga ramuan itu bergerak, dan jalannya tak terbatas. Semua hukum langit dan bumi terpengaruh, guntur bergemuruh, dan menghancurkan langit berbintang sejauh jutaan mil. Galaksi di wilayah bintang Bai Chen berwarna-warni, dan beberapa sinar cahaya tersebar di sudut-sudut pakaian Chen Qingyuan.
Tiga pil suci. Selang beberapa lama, terdengarlah teriakan kaget yang pecah dari kerumunan, penuh dengan kengerian. Kondisi eliksir emas adalah fondasinya. Apapun kondisi yang Anda capai di masa depan, eliksir emas dalam tubuh Anda akan selalu ada. Ia setara dengan fondasi gedung tinggi dan sangatlah penting. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sekelompok orang berkuasa sangat terkejut. Mereka terus menyangkalnya dalam hati dan enggan mempercayai fakta yang mereka lihat di depan mata. Produk suci double elixir merupakan fondasi tertinggi yang amat langka. Sejak catatan kuno, orang-orang seperti itu dihitung di telapak satu tangan, dan mereka semua telah menjadi raksasa yang berdiri di puncak dunia. 3 ramuan suci itu sempurna, dan mereka menarik suara Tao untuk turun ke dunia, dan ada juga penampakan bunga teratai emas yang tumbuh dari lautan Buddha serta awan yang tingginya mencapai miliaran kaki. Tak seorang pun tahu apa makna dari fondasi semacam itu, dan hal itu berada di luar pengetahuan para penggarap duniawi. Bagaimana dia melakukannya? Satu-satunya hal yang pasti adalah dengan 3 ramuan yang melindungi tubuhnya dan integrasi tulang Tao, bakat Chen Qingyuan dapat dikatakan sebagai yang terbaik di dunia dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Bayangkan, betapa baiknya dia menyembunyikannya, kita bahkan tidak menyadarinya. Anak ini pasti punya harta karun yang sangat berharga untuk menyembunyikannya, atau mungkin kekuatan magis yang tak terduga. Para lelaki tua di alam Kunlun tiba-tiba berdiri, masing-masing lebih terkejut dan kaget daripada lainnya, dengan ekspresi yang kaya di wajah mereka. Menakjubkan, di sudut langit berbintang, Dewa Pedangmu yang kehilangan minat untuk minum. Matanya melebar, dan bibirnya yang kering sedikit bergetar, jelas ketakutan. Langit berguncang dan para pahlawan ketakutan. Mulai saat ini, kehidupan Chen Qingyuan akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia, dan dia tidak akan bisa lagi menjalani kehidupan yang nyaman dan damai. Teman-temannya takut padanya, dan generasi pencuri yang lebih tua menginginkannya. Barangkali, masih ada beberapa kekuatan yang ingin menjilatnya dan mengulurkan cabang zaitun kepadanya. Hasil pertempuran ini tidak lagi penting bagi banyak orang di dunia. Ini adalah kekuatan sejatinya. Di daerah tempat pasukan perbatasan barat berada, wajah Fu Dongliu memucat, tangannya mulai gemetar, dan ia hampir tak mampu menahan gemetarnya. Ia teringat hari ketika ia melawan Chen Qingyuan dan merasa betapa konyolnya ia. Aku akan menjadi mimpi burukmu seumur hidup, mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa kau hilangkan. Kalimat ini diucapkan oleh Chen Qingyuan, dan Fu Dongliu mengulanginya lagi, keringat dingin mengucur di dahinya. Fu Dongliu awalnya ingin berlatih keras dan mencari kesempatan untuk melawan Chen Qingyuan lagi di masa depan untuk membangun hati Taoisme yang tak terkalahkan. Saat ini, melihat Chen Qingyuan dalam kondisi seperti ini, Fu Dongliu sudah memiliki jawaban di hatinya. Ia takut akan sulit baginya untuk memenuhi syarat melawan Chen Qingyuan di kehidupan ini. Memikirkan hal ini, Fu Dongliu merasakan urat di hatinya, matanya menjadi gelap, dan dia muntah darah, batuk. Bos, para jenius dari 18 klan Xinjiang Barat segera berkumpul, tampak khawatir. Para pemimpin sekte utama menatap Chen Qingyuan dengan tatapan kosong, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Dia sudah mengetahuinya. Li Muyang melirik Yu Chenqi yang tidak jauh dan mendapati bahwa Yu Chenqi tidak memiliki banyak gejolak emosi, jadi dia menebak. Mari kita buat dunia ini lebih hidup. Yu Chen siap menghadapi kesulitan apapun, dengan wajah serius dan tatapan mata yang dalam. Anak ini memiliki kemungkinan yang tidak terbatas di masa depan. Bahkan dengan kondisi mental Dugu Cangkong seperti ini, sulit untuk tetap tenang sepenuhnya. Secercah cahaya berkelebat di matanya. Ia menatap Chen Qingyuan dalam-dalam, seolah melihat masa depan Sekte Qing, sebuah harapan untuk kebangkitan dan kemakmuran yang tak tertandingi. Di medan perang, Jiang Liubai berdiri di sana dalam keadaan terkejut untuk waktu yang lama, memegang tombak di tangannya. Ternyata Anda tidak memiliki fondasi berakar ganda, tetapi tubuh yang berakar 3 dan sempurna. Ditambah dengan tulang Dao yang misterius dan tidak diketahui, maka cukuplah untuk mengabaikan perbedaan dalam kultivasi. Kekuatan ketiga unsur dasar, kekuatan spiritual yang tersimpan dalam tubuh jauh melampaui kekuatan para kultivator pada tingkat yang sama, mungkin puluhan atau ratusan kali lipat. Kamu kuat. Kata-kata Jiang Liubai melambat sejenak, dan matanya yang terkejut berangsur-angsur menjadi panas dan penuh semangat juang. Setelah pertempuran di WTO ini, Jiang Liubai akhirnya merasa bahwa semuanya tidak membosankan lagi dan sepenuhnya berharga. Pedang, angkat. Chen Qingyuan melangkah maju dan menginjakkan kaki di atas teratai emas. Riak-riak air muncul di permukaan laut di bawahnya. Kemudian, aura pedang yang sangat tajam meletus dari tubuhnya. Alam ilmu pedang adalah untuk mencapai alam tanpa pedang. Gemerincing, permukaan laut mendidih, dan percikan air jatuh ke dalam kehampaan, berubah menjadi pedang tajam. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan ribu pedang melayang di udara, dengan ujung-ujungnya mengarah ke Jiang Liubai. Pergi, Chen Qingyuan berteriak dan mengayunkan pedang giok putih bintang 7 di tangannya. Mengembunkan air menjadi pedang, semuanya mengandung spiritualitas. Suas-huas-hua, 10.000 pedang muncul, menutupi langit dan matahari,
dan langsung menyelimuti Jiang Liubai, membuatnya tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya mampu menghadapinya secara langsung. Jiang Liubai mengayunkan pedangnya puluhan kali secara berturut-turut, menghancurkan ribuan sinar pedang yang datang dari segala arah. Swosh, swosh, swosh. Kilatan pedang dan bayangan membingungkan mata orang-orang. Meskipun Jiang Liubai adalah seorang kultivator pada tahap fusi dan memiliki kekuatan spiritual yang besar, dia tidak dapat mengatasinya dengan mudah. Merobek, niat pedang menemukan kesempatan dan meninggalkan bekas pedang yang dalam di punggung Jiang Liubai. Jiang Liubai mengerutkan kening, merasa sedikit kesakitan. Setelah beberapa saat, pikiran Chen Qingyuan bergerak, dan 100.000 pedang yang tersisa untuk sementara menghentikan serangan, melayang di kehampaan, dan perlahan-lahan bergabung bersama. Satu langkah dari 1000 mil, datang dengan pedang. Kemudian, sebuah pedang raksasa mengembun dan terbentuk. Chen Qingyuan berada di dalam pedang raksasa itu. Bayangan Jiang Liubai muncul di pupil hitamnya. Dingin yang ekstrim membekukan area luas di belakangnya. Datang, ada beberapa bekas pedang di tubuh Jiang Liubai, tetapi itu hanyalah luka ringan. Dengan raungan panjang, darah di tubuhnya mulai mendidih. Segera setelah itu, Jiang Liubai meninggalkan beberapa bayangan di tanah dan terus bertarung. Tidak ada kekuatan magis yang cemerlang, tidak ada penglihatan yang mengejutkan. Sebuah gerakan biasa, sebuah tebasan. Meski biasa saja, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang-bintang, membelah langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya, dan menghancurkan semua hukum di sekitarnya. Ledakan dentuman, sebuah pusaran lubang hitam raksasa tiba-tiba muncul di tengah medan perang. Daya tarik yang kuat menyebabkan area tersebut terpelintir dan berubah bentuk, yang sungguh aneh. Dor, Jiang Liubai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk gerakan ini dan menghantam pedang raksasa itu dengan keras. Langit runtuh dan bumi tenggelam, menyemburkan miliaran aliran cahaya. Laut hitam yang aneh menggulung ombak besar, dan ratusan ribu teratai emas hancur. Ah! Jiang Liubai meraung dengan suara rendah, matanya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol, dan wajahnya tampak agak garang. Kadong! Sebuah celah muncul pada pedang raksasa itu, disusul ledakan-ledakan berikutnya. Chen Qingyuan berada di tengah pedang raksasa itu dan tidak terpengaruh untuk sementara waktu. Ia masih mengerahkan kekuatan 3 benda suci dan tulang Tao tertinggi tanpa ampun. Memotong, Jiang Liubai memegang pedang panjang di kedua tangan dan bergerak maju dengan berani, mematahkan kekuatan pedang raksasa itu dan hendak berhadapan langsung dengan Chen Qingyuan. Kekuatan 10.000 pedang yang terkumpul pada satu titik dipatahkan oleh Jiang Liubai dengan cara ini. Harus diakui, kemampuan bertarung Jiang Liubai sendiri memang luar biasa, layak menjadi penerus yang diam-diam dilatih oleh para tetua di alam Kunlun. Dentang, saat Jiang Liubai hendak menyerang Chen Qingyuan tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menebas ke samping, menghindari konfrontasi langsung. Bukan karena Chen Qingyuan takut, tapi ini sebuah strategi. Ketika Jiang Liubai menyadari niat Chen Qingyuan, dia ingin mengubah lintasan situasi. Sayangnya, sudah terlambat. Kekuatan pedang raksasa yang tersisa menahan Jiang Liubai, membuatnya sulit baginya untuk menarik kembali rambut panjangnya saat itu. Dalam pertarungan hidup mati, satu kesalahan saja dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan atau bahkan merenggut nyawa Anda. Merobek, pedang giok putih bintang 7 menebas, dan ujung pedangnya hendak memotong leher Jiang Liubai. Jiang Liubai hanya bisa menggunakan tangan kirinya untuk mengendalikan kekuatan sihirnya dan mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Dengan suara, swiss telapak tangan Jiang Liubai terpotong dan darah berceceran di mana-mana. Saat telapak tangannya patah, Jiang Liubai sempat bereaksi dan tubuhnya miring ke kanan. Oleh karena itu, pedang giok putih 7 bintang gagal menyentuh tubuh Jiang Liubai, tetapi energi pedang masih melukainya, meninggalkan bekas pedang berdarah yang dalam di wajahnya. Ia kehilangan ketampanannya dan tampak agak malu. Kedua pria itu saling berpapasan, menenangkan diri, lalu saling menyerang lagi. Selama pertempuran, mata Jiang Liubai yang menatap Chen Qingyuan menjadi semakin aneh. Sebelum pertempuran, ada sedikit rasa jijik di matanya, tetapi kemudian ia kembali tenang. Ketika ia mengetahui bahwa Chen Qingyuan memiliki bakat luar biasa, ia menjadi bersemangat. Kemudian, penampilan 3 master dan tulang Dao tertinggi mengejutkan Jiang Liubai sampai ke lubuk hatinya. Adapun saat ini, dia serius dan lebih tenang dari sebelumnya. Jiang Liubai, namaku. Setelah bertarung lebih dari 10 jurus, keduanya mundur ke belakang, menjaga jarak. Kemudian, Jiang Liubai tiba-tiba mengucapkan ini, menyebut namanya. Jelas, Jiang Liubai mengakui kekuatan Chen Qingyuan dan menganggapnya sebagai lawan yang sama kuatnya dan patut dihormati. Aku ingat itu. Chen Qingyuan memiliki pola Tao di antara kedua alisnya, pupil matanya hitam, dan kondisi mentalnya sedikit tidak normal, tetapi dia masih relatif sadar. Jika kau tewas dalam pertempuran ini, aku akan secara pribadi mendirikan monumen untukmu. Nada bicara Jiang Liubai sangat tenang, tanpa niat membunuh atau ekspresi garang. Para lelaki tua dari alam Kunlun merasakan sesak di hati mereka, menyadari bahwa Jiang Liubai akan menggunakan seluruh kekuatannya.
Jangan terlalu percaya diri, kata Chen Qingyuan dingin, tidak semudah itu membunuhku. Kalau begitu, mari kita bertarung dengan baik dan jangan biarkan satu hal pun luput. Jiang Liubai awalnya berpikir akan sulit menemukan lawan di antara orang-orang seusianya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang seperti Chen Qingyuan, dan dia sangat beruntung. Panggilan, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan angin dingin menggigit, bagai pisau tajam. Pedang tak terlihat itu membelah kehampaan dalam radius 100.000 mil di sekitar Jiang Liubai menjadi berkeping-keping. Ia berdiri di tengah kehampaan, memancarkan aura yang luar biasa. Chen Qingyuan merasakan tekanan yang sangat kuat, alisnya sedikit berkerut, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ledakan, pola ikan yin yang muncul di belakang Jiang Liubai, berputar perlahan, mengandung makna Tao tertinggi. Sihir yin yang, orang-orang yang menonton pertandingan itu diam-diam menebak. Jika itu adalah kekuatan sihir yin yang biasa, saya khawatir itu tidak akan efektif dalam pertempuran ini. Mata Jiang Liubai berubah, pupil kiri berwarna putih dan pupil kiri berwarna hitam. Tubuhnya juga sedikit berubah, energi yin dan yang menyatu tanpa penolakan apapun. Jarang sekali seseorang dapat memadukan yin dan yang ke dalam tubuhnya. Ada yang salah. Tubuhnya sepertinya mengandung kekuatan yang mengerikan. Menguasai dao pedang tentu saja merupakan sebuah keajaiban, tetapi bisakah dia juga mencapai sesuatu dalam dao yin dan yang? Para biksu berbicara di antara mereka sendiri, menatap Jiang Liubai di medan perang dengan napas tertahan. Pedang abadi Muyang, Dugu Cangkong, Yu Chenran dan orang-orang kuat lainnya secara bertahap menunjukkan ekspresi terkejut yang sulit disembunyikan di wajah mereka. Tak lama kemudian, diagram yin yang di belakang Jiang Liubai tiba-tiba menjadi keruh, dan warna hitam putih mulai menyatu. Kemudian, diagram yin yang kembali mengembun, dengan nuansa yang lebih misterius dan tak terlukiskan daripada sebelumnya. Dua jiwa dalam satu tubuh. Pada saat ini, orang-orang yang berkuasa di puncak akhirnya melihat petunjuk dan berseru kaget. Kekuatan Jiang Liubai bukanlah ilmu pedangnya, melainkan jiwa ganda yang ada di tubuhnya. Sejak ia dilahirkan, ia melahirkan dua jiwa yang lengkap, yang pikirannya terhubung dan menjadi satu. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Changsun Fengye. Paling-paling, dia punya kepribadian ganda. Jiang Liubai adalah fisik jiwa ganda sejati, satu jiwa mengolah kekuatan yin yang lain mengolah kekuatan matahari. Yin dan yang awalnya saling tolak, tetapi perpaduan kedua jiwa tersebut membuka jalan yin dan yang baru. Inilah sebabnya mengapa kecepatan kultivasi Jiang Liubai jauh melampaui orang seusianya dan telah mencapai alam fusi. Bagaimana satu tubuh dapat menampung dua jiwa? Menurut hukum langit dan bumi, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Pantas saja kultivasinya melampaui orang seusianya. Dia satu-satunya di dunia yang memiliki kultivasi jiwa ganda. Bakat anak ini mungkin tidak kalah dari Chen Qingyuan. Dia punya potensi untuk menjadi seorang Taois. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang berguncang, dan jeritan ngeri terus terdengar. Orang-orang begitu ketakutan dengan pemandangan di depan mata mereka sehingga mereka mulai meragukan hidup mereka dan mempertanyakan keaslian dunia ini. Jiang Liubai, dua jiwa dalam satu tubuh, variabel di luar jalan. Kalau saja dia tidak meninggal muda, dia pasti sudah memanjat jembatan ilahi dan menjadi salah satu raksasa teratas di dunia. Suara mendesing. Belenggu-belenggu itu telah dilepas, tak lagi terikat. Jiang Liubai mengendalikan kekuatan yin dan yang dan datang dengan pedangnya. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Chen Qingyuan kesulitan menangkap jejaknya. Saat Chen Qingyuan bereaksi, Jiang Liubai tiba-tiba muncul di depannya, dengan pisau panjang di tangannya hendak menjatuhkannya ke kepalanya. Dentang, Chen Qingyuan tidak pernah lengah dan tetap bertahan setiap saat. Dia mengangkat pedangnya untuk menangkis, dan benturan pedang itu menimbulkan keributan hebat. Gemuruh, gemuruh. Kekuatan pedang itu jauh lebih besar dari sebelumnya, menyebabkan tubuh Chen Qingyuan jatuh dengan cepat, dan puluhan teratai emas aneh di bawah kakinya berubah menjadi pecahan dalam sekejap. Dengan suara, plop, Chen Qingyuan jatuh ke dasar laut. Jiang Liubai ingin melanjutkan serangan, tetapi terhalang oleh laut hitam yang aneh. Ia harus mundur ke langit, mengawasi setiap sudut laut hitam futu untuk mencegah Chen Qingyuan melancarkan serangan mendadak. Setelah beberapa tarikan napas, ombak besar muncul di laut, menarik perhatian Jiang Liubai. Chen Qingyuan muncul dari tempat lain dan menebas dengan pedangnya. Zeng, niat pedang itu bagaikan auman harimau dan naga. Jiang Liubai langsung bereaksi dan menebas dengan pedangnya. Pertarungan jarak dekat antara kedua belah pihak langsung menenggelamkan ruang ini, dan mayat-mayat berjatuhan ke dalam kegelapan yang pecah, membuat banyak kultivator di luar tidak dapat melihat situasi terkini, seolah-olah mata mereka tertutup kabut. Laut hitam Buddha dan teratai emas semuanya mulai mengalami perubahan aneh. Ombak besar membumbung tinggi hingga ribuan kaki, bunga teratai bermekaran di sepanjang jalan, dan cahaya keemasan menghiasi setiap sudut medan perang. Sehelai daun teratai menyentuh hukum kekacauan yang hancur, namun tidak hanya tidak rusak, ia juga membuat hukum kekacauan cenderung ke keadaan stabil, memiliki kekuatan aneh dan tak terduga. Dor, dor, dor. Dari dalam penghalang spasial yang terpelintir, suara pertarungan sengit dapat terdengar.
Gelombang besar laut hitam telah lama terbentuk, dan menghantam ruang ini. Kekuatan hukum seluas lautan bintang meratakan segalanya, memungkinkan Chen Qingyuan dan Jiang Liubai muncul kembali. Kedua lelaki itu sangat cepat, dan setiap benturan pedang mereka menimbulkan badai yang amat mengerikan. Meskipun tingkatan Jiang Liubai jauh di atas Chen Qingyuan mengandalkan kekuatan dasar 3 dan tulang dao tertinggi untuk bersaing dengannya dan tetap tak terkalahkan. Yin dan Yang merasa nyaman, sebuah metode yang misterius dan menakjubkan. Diagram dao Yin yang di punggung Jiang Liubai sangat mencolok. Saat ia mengangkat pedangnya, diagram dao tersebut berputar lalu menghilang. Seluruh kekuatannya kembali ke satu titik dan menyatu dengan pedang panjang itu. Dengan dua jiwa dalam satu tubuh, ia terutama mempelajari jalan Yin dan Yang, mengintegrasikannya ke dalam jalan pedang, dan memulai jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ledakan. Pedang itu menebas ke bawah, menyebabkan penghalang di tepi medan perang bergetar beberapa kali. Sebuah tanda pedang sepanjang 100.000 mil muncul di tengah medan perang yang luas. Langit berbintang tampak terbelah dua. Kekuatan pedang yang mengerikan menyapu langit, langsung menuju Chen Qingyuan. Chen Qingyuan mengayunkan pedangnya melintasi langit, dengan gelombang pagoda raksasa setinggi 10.000 kaki di belakangnya dan puluhan ribu bunga teratai emas yang memancarkan cahaya cemerlang di bawah kakinya. Cahaya pedang melonjak, dan saat berikutnya bertabrakan dengan pedang Jiang Liubai. Boom, boom, laut stupa membanjiri area tersebut, dan ledakan yang mengguncang bidang bintang di dunia ini terus bergema, membuat hati para penonton bergetar dan tubuh mereka menggigil tanpa sadar. Medan perang telah menjadi reruntuhan, terbagi menjadi ribuan wilayah yang kacau oleh kilatan pedang dan bayangan pedang. Hukum kekacauan yang mengerikan melayang di setiap kehampaan. Kerumunan orang tidak dapat melihat situasi pertempuran dengan jelas, mereka hanya dapat melihat ombak besar menerjang silih berganti, dan ribuan teratai dao patah lalu diperbaiki. Hukum Yin yang menghancurkan banyak niat pedang dan menyebabkan puluhan juta pusaran air dengan ukuran berbeda muncul di Laut Futu yang aneh. Desir. Pada saat tertentu, kekuatan Yin dan Yang Jiang Liubai melewati ruang tak berujung dan tiba di depan Chen Qingyuan. Kekuatan bulan terjerat dengan pedang giok putih bintang 7 di tangan Chen Qingyuan, dan cahaya pedang yang mengandung kekuatan matahari memanfaatkan ketidaksiapannya dan memotongnya menjadi dua. Saat rasa sakit yang hebat datang, pikiran Chen Qingyuan bergerak dan ribuan pedang berkumpul bersama, untuk sementara waktu memaksa mundur Jiang Liubai yang hendak menyerang lagi. Ketika melihat ke bawah, saya melihat tubuh bagian atas saya tergantung di udara sementara tubuh bagian bawah saya tenggelam ke dasar laut. Darah segar mewarnai kekosongan di dekatnya menjadi merah, dan organ-organ dalamnya dapat terlihat jelas melalui luka-luka melintang. Memanfaatkan momen singkat ketika Jiang Liubai ditolak, Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk berpikir dan segera membiarkan Dao Zong mengambil alih, sambil juga menelan obat suci untuk penyembuhan. Meskipun tubuhnya telah dibentuk ulang, wajahnya pucat dan dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan darah. Jelas saja, Chen Qingyuan telah mengalami kerugian. Jika bukan karena perbedaan kultivasi, bagaimana mungkin dia bisa berada dalam kekacauan seperti ini? Chen Qingyuan mengepalkan tangannya, sekilas keganasan terpancar di matanya yang dalam, dan dia siap bertarung keras. Kamu tidak akan bertahan lama. Jiang Liubai menebas ribuan pedang dan menempuh jarak ribuan mil dalam satu langkah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia tiba di depan Chen Qingyuan dengan nada acuh tak acuh. Jika kita bertarung di level yang sama, aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu tangan. Ini bukan Chen Qingyuan yang membanggakan diri, tetapi kemungkinan seperti itu memang ada. Aku percaya, Jiang Liubai tidak meragukan kemampuan Chen Qingyuan dan mengangguk dengan serius. Karena ini pertarungan hidup dan mati, bagaimana mungkin lawan bisa menekan kultivasiku? Lagi pula, aku terlahir dengan 2 jiwa, dan kecepatan kultivasiku lebih cepat daripada orang biasa. Ini adalah bakat dan kelebihanku, jadi tentu saja aku harus memanfaatkannya dengan baik. Sungguh, Chen Qingyuan mengakui hal ini. Tingkat kultivasi yang tinggi juga merupakan hasil dari kemampuan diri sendiri. Berdengung. Tiba-tiba, aura di tubuh Chen Qingyuan berubah. Ramuan emas dalam tubuh bergetar dengan suara berdengung. Teratai emas di mana-mana dalam kehampaan menjadi lebih indah, dan warna laut Buddha juga menjadi jauh lebih terang. Laut Futu yang asli hitam bagaikan tinta, kini telah berubah menjadi abu-abu. Aku ingin meminjam kekuatan Daogu, naik ke alam inkarnasi untuk sementara, dan bertarung denganmu sampai mati. Perilaku ini akan membuat tubuh Chen Qingyuan berada di bawah tekanan luar biasa. Pada titik ini adalah satu-satunya cara. Chen Qingyuan tahu betul bahwa jika kultivasinya tidak mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia tidak akan mampu mengalahkan Jiang Liubai bahkan jika dia mengeluarkan tombak perak. 3 pil adalah produk suci, dan ratusan kali lebih sulit bagi orang biasa untuk meningkatkan alam mereka. Naik ke alam inkarnasi untuk sementara mungkin membutuhkan waktu lama untuk menebusnya nanti. Namun, Chen Qingyuan tidak menyesal. Dalam pertempuran ini, kita harus memberikan segalanya. Sekalipun akhirnya kalah, Chen Qingyuan tidak akan menyesal. Membunuh.
Dengan raungan panjang, kekuatan dewa melonjak keluar, menutupi langit dan bumi, mengguncang dunia. Ketika seseorang mencapai tahap transformasi menjadi roh, dunianya benar-benar baru. Kekuatan dan kemurnian energi spiritualnya akan meningkat pesat, dan kekuatan sihir Tao yang ia tunjukkan secara alami akan jauh lebih kuat. Jiang Liubai, beraninya kau bertarung sampai mati. Di siang hari, Chen Qingyuan bisa bersikap rakus dan ceria seperti warga biasa di pasar. Ini adalah semacam kenikmatan hidup dan perpaduan dari kehidupan duniawi. Begitu ia serius, ia menjadi dewa perang kuno, seorang abadi yang dibuang ke dunia fana, memberikan rekan-rekannya perasaan yang sangat tidak nyata dan tak terjangkau. Mengapa tidak? Tampaknya ada bayangan samar di belakang Jiang Liubai. Itu adalah jiwanya yang lain, memegang pedang hitam panjang di tangannya. Bayangan itu tampak menyeramkan dan mengerikan, seperti iblis dari neraka, yang memegang kendali hidup dan mati atas dunia. Perang. Kedua lelaki itu meraung pada saat yang sama, dan energi pedang menyebar lebih dari 100.000 mil, dan cahaya menembus langit berbintang yang luas.